Sukulen Podcast. Ini udah ketek kedua ya bangsat sih. Ada-ada aja kelakuannya. Balik lagi ke podcast Sukulen. Untuk episode kali ini kita bakal ngebahas tentang satu kultur dimana emang lagi hype-hype-nya menurut gua, dan kultur ini cukup mewabah sih di Indonesia sekarang. Jadi kultur ini adalah streetwear, dan gue juga udah ditemenin nih sama teman-teman gue 2 orang. Bisa dikenalin dulu kali ya, lu siapa ya nih berdua? Bang, silakan duluan bang. Nama gue Abdul. Tapi biasa gue dipanggil Alfi bang. Dipanggil Alfi nih. Ya, Alfi. Jadi panggilannya Alfi aja. Alfi aja. Kenapa bisa aja jauh ya? Jauh sebenarnya sih bang, tapi karena memang panggilan dari teman-teman gue ya. Panggilan sayang tongkrongan ya, ya. Panggilan sayang. Biasanya ke doi gitu. Iya, Abdul. Lalu lu sendiri? Kalau gue Zikri aja nggak pakai Abdul. Ini nggak pakai Abdul ya, Zikri aja. Bisa dijelasin lu berdua nih dari mana gitu? Dari brand atau backgroundnya deh? Dari lu dulu deh. Gue ya. Iya. Gue dari anggota YSM. Dan gue juga baru mulai juga jualan baju. Baru jual. Iya. Awalnya baju anak-anak. Iya. Anak-anak karena kan gue pribadi baju anak-anak kan minim nih. Iya. Minim peminatnya. Jadi gue suka yang minim peminatnya. Ih, minim ya. Yang suka minim. Baju anak orang ya. Iya. Kalau lu sendiri? Kalau gue backgroundnya dari orang biasa. Iya. Orang lain. Iya, anjir biasa. Tapi kalau berkecimpung di dunia bisa dikatakan clothing ya baru juga sama kayak abang sebelah ini. Baru nih. Kurang lebih ya. Brand punya brand sendiri berarti kan? Punya temen gua. Punya temen lu. Temen gua ada orang Tanjung kan. Iya. Jadi ngomong nih, gua mau bikin brand anak kata gua. Iya. Udah gua bantu sini kan karena gua juga pengangguran. Iya. Gua bantu aja alhamdulillah. Bukannya sempat kerja? Sempat gua. Sempat sih. Dikerjain orang. Udah ya. Dikerjain orang gua. Dikerjain nih. Bukannya kerja malah dikerjain. Dikerjain gua. Akhirnya punya brand sekarang namanya Street Shit. Kalau lu? Kalau gue dari Arthur. Dari Arthur ya, brand Arthur. Dan ini brand asli lokal Banjarmasin. Iya lokal. Lokal ya asli. Nah ngomongin streetwear nih, karena gue orang awam ya kan, jadi bisa mungkin lu jelasin dari lu berdua gitu ya tentang definisi streetwear itu apa sih? Soalnya karena gue sendiri tuh masih awam juga. Yang gue tahu cuma streetwear ya baju gitu kan, cuman masalah baju aja dengan ya fashion lah gitu. Dari lu gimana sih artis streetwear tuh? Sebenarnya ya streetwear itu memang banyak nih pendapatnya pasti. Orang ada yang streetwear ini apa, ada yang bilang apa. Kalau gua pribadi ya, ini persepsi gua pribadi. Sebenarnya streetwear itu adalah budaya busana kasual yang dulu populer pada tahun 90-an. 90-an? Ya, awal 90-an. Dari luar negeri kan dia tahun 90-an budayanya populer. Dengan menggabungkan antara lu mau pakai baju yang nyaman namun trendy. Ya, nyaman dan trendy digabungkan dengan mengambil inspirasi dari hip hop culture dan para gaya skater. Jadi entah lu anak hip hop, skater, anak pelaku seni jalanan, dia ngambil inspirasi dari itu. Berarti kayak ngegabungin kultur untuk dijadikan fashion kayak gitu ya? Iya, betul. Gitu. Cakep tuh. Menurut lu? Kalau gue sih kurang lebih berkaitan dengan kultur juga ya kalau streetwear. Soalnya kan streetwear ini kalau secara harfiah ya, street kan jalan nih. Wear kan pakaian. Pakaian gitu kan. Sebagai orang awam nih jadi tergantung kultur di daerahnya sih. Kalau orang-orang yang biasanya pakai celana pendek terus sandalan itu ya itu streetwear mereka gitu. Jadi tergantung lagi. Berarti tergantung domisili juga. Fleksibel sih, nggak ada batasannya sih kalau gue pribadi ya. Jadi emang ya pakaian yang nyaman aja gitu ya. Apa yang kayak dijelasin nih Abang Abdul tadi. Nyaman antara nyaman dan trendy. Ya, anjing. Bagus tuh, cakep. Nah, menurut lu berdua nih, perkembangan streetwear di Banjarmasin sendiri kayak apa sih? Di Banjarmasin aja. Iya, yang deket-deket aja dulu. Iya, sebenarnya kan kami ini kan baru mulai juga,
dunia perclothingan duniawi. Perclothingan duniawi. Kalau di Banjarmasin ini sebenarnya brand-brand clothing lain ini banyak. Tapi kami masih belum tahu nih apakah mereka mengusung tema streetwear atau enggak. Sebenarnya itu adalah hak seseorang kan. Jadi bukan berarti ini baru buka brand streetwear ya, bukan. Berarti tergantung. Iya, tergantung ya. Berarti enggak semua brand bisa disebut streetwear. Bukan. Tapi kan karena hype-nya sekarang streetwear, jadi gue mau bikin brand streetwear gitu. Sebenarnya nggak mesti gitu sih. Padahal nggak semuanya bisa disebut streetwear ya. Iya. Gitu. Ada yang ngusung tema anime, ada yang ngusung tema kasual segala macam. Tapi sebenarnya ada beberapa di Banjarmasin ini yang memang konsisten bikin brand streetwear. Ada yang konsisten. Ada yang konsisten ya. Entah dia ngangkat dari politik atau misalnya apa yang terjadi di jalanan diangkat. Berarti ngangkat ada sosial isu juga ya? Ya, ada di Banjar ini perkembangannya ada, namun masih minim. Masih minim ya? Masih minim. Kalau tanggapan lu tentang perkembangan di sini? Kalau gue ya tentang perkembangan brand ya secara general nih. Kalau gue ngelihatnya sih dari sosial media masyarakat sudah mulai aware ya. Sudah mulai aware. Dalam artian ini udah banyak brand-brand yang baru muncul gitu. Contohnya kayak kita berdua kan bikin brand, terus ada lagi yang kepancingan dibikin lagi. Nah itu kan bisa menaikkan strata fashion ya. Gitu. Boleh. Nah, lu berdua nih terjun ke dunia streetwear apa karena melihat peluang nih untuk dapet cuan nih kalau kata orang-orang zaman sekarang ya, atau emang passion? Kalau gue hobi ya, karena gue hobi jualan kan. Gue jual semuanya gue jual. Semuanya juga semuanya gue jual. Bangsat. Gue jual apa kayak kan. Tapi memang sebenarnya hobi. Jadi pertamanya hobi ya. Gue hobi mau jualan. Awalnya gue bingung mau jual apa. Kenapa gue masuk ke dunia produk kan, baju segala macam, karena gue mau karya gue dipakai sama orang. Kalau jual makanan kan udah kenyang, habis makan kenyang. Iya. Kalau gue mau dipakai orang. Anjing idealis juga lu ya. Boleh. Lebih. Boleh. Kalau lu Jik? Gue nggak jauh beda sih sebenarnya, jawaban kayak nyontek aja. Ntar jawabannya gue duluan ya. Bisa nyontek kali. Benar ya. Mungkin gue lebih ke rasa senang kali ya. Kepuasan diri. Kalau cari cuan kan pasti ada lah ya. Namanya manusia kan, siapa yang nggak perlu duit nih. Cuman kalau rasa senang itu lebih ke situ sih. Contohnya aja kemarin ya, udah lama sih soalnya. Ada nih orang pakai plastik arthur ke kampus, gue ngeliatnya sampai patah leher gini. Senangnya seharian tuh. Di situ lah dapetnya. Jadi kesenangan tersendiri ya untuk karya lu dipakai dengan orang lain gitu. Senang aja tuh, gokil sih. Cakep tuh. Sebenarnya kalau cuan itu udah pasti. Cuan itu udah pasti ya. Pasti cuan itu. Cuman dibilang lah itu sudah pasti lo bikin usaha, lo pasti nyari uang. Iya bener sih, namanya usaha. Cuan nggak bisa beli rokok nih. Asli. Bener. Emang kalau namanya jualan nih kan, pasti nyari cuan. Cuman ada idealis sampingnya ya kan. Salah satunya dipakai orang lain. Pakai orang. Dan lu kan berdua nih tergabung di YSM ya. YSM itu kan singkatannya Yard Street Market. Apa sih sebenarnya ini, organisasi atau perkumpulan atau gimana sih? Jik, nih dari lu deh. Ya kan duluan deh. Kalau YSM sebenarnya sih dibilang organisasi masih belum. Lebih ke arah yang lebih basic aja, komunitas. Kita kan di YSM ini rata-rata punya brand semua. Jadi kita bisa kalau ngumpul itu bisa bagi ide atau ngembanginnya gimana masing-masing gitu aja sih. Tahap awal untuk meningkatkan awareness tadi. Awareness masalah streetwear. Oke. Dari kapan ini YSM ini adanya? 98 apa? Berapa ya? Orde baru ya, pas Soeharto turun kayak anjing. Kisaran 98 ya? Serius gua. Iya, kita percaya. Tapi baru realisasinya sekarang. Ya. Mantep tuh, gila. Udah apa aja sih pergerakan yang dilakuin sama YSM nih? Untuk ningkatin awareness masyarakat? Mungkin seperti yang udah terrealisasikan kali ya, ini event-event mungkin. Kayak kemarin kan pop up atau ada bazar, sejenisnya itu dulu. Yang general aja berarti dulu ya. Di YSM sendiri berapa banyak sih brandnya?
Kalau boleh tahu nih? Yang ngerencanain YSM ini atau yang ikut? Yang tergabung nih, yang tergabung di dalam YSM ada berapa ya brand? Sebenarnya sih YSM ini terbentuk dari kami nih. Kami iseng-iseng ngumpul kan dari beberapa brand. Kami ngumpul iseng-iseng nih gimana caranya kita ini bisa berkembang di sini. Bisa berkembang di masalah streetwear. Kan kembali lagi nih kan kita bikin brand bukan berarti itu streetwear. Ya, jadi kami ini bikin suatu movement gimana caranya kita bisa kembang sama-sama gitu. Ya udah kita bikin acara, tapi anggapannya ya event itu bukan cuman untuk sekedar jualan, tapi kita punya tujuan buat edukasi juga. Ada edukasi ya, buat ngejalin silaturahmi juga kan. Gue sebenarnya nggak kenal nih sama orang nih. Awalnya nggak kenal. Tiba-tiba dia sokap sama gue kenal kan gue. Silaturahmi anjing. Sampai ke kota sebelah. Anjing. Kita udah kenal sampai ke brand para pelaku yang di Banjarbaru juga. Brandnya udah berapa ya? 10 ada. Yang dari kami nih, dari yang udah masuk udah lumayan. Kemarin acara pertama itu ada 15 brand. Ya, terus acara kedua yang kita undang Mohan juga kan itu. Mohan 20 brand. Lexington Yang Somnia. Tuh Bang lumayan juga tuh. Kocak orangnya. Bangsat itu. Bang Mohan, datang lagi lu ke Banjar. Nah, untuk misalnya tergabung ke YSM nih, ada syaratnya nggak sih sebenarnya untuk bisa join ke komunitas YSM nih? Ada nih, ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya lu harus punya akun TikTok. Lu harus punya akun TikTok. Ya, lu harus punya Instagram yang followersnya nggak boleh lebih dari 10. Lu harus itu. Ya gue bercanda ya. Sebenarnya nggak ada syarat penting sih. Sebenarnya lu punya brand, lu baru mulai, kita welcome. Ya, itu sih tujuan kami. Gimana caranya? Kenapa kami bikin ini supaya brand yang memang baru bikin kan, yang baru bikin 1-2 artikel kan ya. Karena supaya mereka bisa gabung dengan anggapannya budget yang minim. Kan kalau misalnya langsung ikut jackpot kan gila juga sih ya, puluhan juta kan. Sedangkan itu tingkatnya udah nasional ya kan. Berarti mulainya emang untuk YSM ini untuk skala yang kecil dulu ya. Supaya orang yang baru mulai bisa ada media buat berkembang. Ada medianya untuk berkembang. Berarti YSM ini sebagai wadah deh, bisa dibilang ya. Wadah untuk orang-orang yang mau terjun ke dunia jualan baju ibaratnya. Jualan baju ya. Untuk ada yang nampung deh. Ada yang nampung. Gitu. Boleh. Nah, kendalanya nih YSM punya pasti ada kendala dong untuk ngedukasi orang dan bikin event gitu. Apa sih kendalanya? Ya. Mungkin yang paling ini kali cuan nih. Dibisikkan nggak boleh kenceng. Masalah cuan. Maksudnya emang menurut lu orang sekarang yang di Banjarmasin aja deh. Udah mulai aware banget nggak sih untuk artis streetwear sendiri? Apa masih emang harus diedukasi lagi gitu? Sebenarnya ya kalau dari mengedukasi sih ya. Sebenarnya kesadaran masing-masing sih. Kesadaran masing-masing. Kita juga mau ngedukasi ya. Pasti dia bilang, "Cih, lu siapa?" gitu. Mau edukasi streetwear kan, sedangkan ya memang itu harus kesadaran masing-masing sih. Dari masing-masing ya. Mungkin kita lebih menunjukin ini aja, sini di Banjarmasin ada ini loh. Jangan cuma ngelirik yang itu, ini juga ada nih. Gitu jangan ngeliat yang brand-brand gede aja ya. Sekalian dukung produk lokal juga ya kan. Kan kebanyakan kan orang pada beli brand luar nih yang di Bandung anggapannya ya. Kami mau nunjukin bahwasanya di Banjarmasin juga ada. Di Banjarmasin juga ada nih brand yang bagus kualitasnya gitu kan. Kalah saing dari luar juga. Jadi ya udah bisa dipercaya lah brand gitu ya. Itu anjing, boleh. Harapan lu nih untuk YSM sendiri atau misalnya movement ke depannya nih, ada movement pergerakan apa yang bakal lu lakuin
di SM? Untuk tahun ini ya? Iya, untuk tahun ini kan karena tahu sendiri kan ya, tahun ini dan tahun kemarin emang berat banget kan ya. Iya, untuk ngelakuin kegiatan nih. Covid ya. Anjing. Jaga-jaga kita ya. Iya, untuk tahun ini planningnya apa nih untuk KSM? Untuk tahun ini sebenarnya kita ada planning tapi masih direncanakan. Masih digarap dulu masih ya. Digarap dulu. Cuman ada berarti untuk setahun ini ya? Iya, karena memang dari kami sendiri kami ada target untuk setahun 2 event. Untuk setahun 2 event? Satu event kecil, satu event gede. Satu event kecil, satu event gede. Eventnya ada musiknya juga nggak? Itu tergantung Covid lagi. Covid mana kamera? Itu deh. Yang lama-lama ya. Nah, harapan lu sendiri nih untuk brand-brand lokal terutama yang di Banjarmasin apa sih? Konsisten aja sih. Konsisten ya? Itu biarpun penjualan lu nggak banyak kan, tapi setidaknya lu konsisten. Konsisten ya? Harus konsisten. Makanya memang ya satu kali lu bikin artikel, 2 kali bikin tuh ya memang pertama diremehin sih. Ya nggak ada yang beli atau apa kan, gue singkatnya aja bilang gitu kan. Bahkan temen pun nggak bisa diharapin nih. Tapi ya memang tujuan lu kalau memang lu konsisten ya waktu bakalan bikin lu berkembang gitu. Lu konsisten aja, misalnya bikin satu artikel aja dulu coba. Oh berarti udah terjun aja dulu ya. Terjun aja. Coba aja dulu. Gitu. Kalau lu punya karya ya lu bisa tuangin karya lu di situ. Oke. Karena karya nggak bisa bohong sih. Pasti ada beberapa dari 3 sampai 10 orang pasti ada yang ngehargain karya lu. Benar, gue setuju tuh dengan itu. Walaupun dimulai dengan lingkungan teman-teman. Iya, pasti ada yang ngehargain lu. Iya. Nah, kan sempet nih masalah kultur streetwear sempet ada drama-dramanya kan ya? Drama. Iya. Drama nih. Iya, namanya. Drama lagi makin takut aja gue. Mundur sedikit kali. Iya, namanya skena kan, pasti ada kan dramanya kayak gitu. Kayak kemarin aja skena sepatu kan sempet ada dramanya. Sempet ada juga. Ya. Tanggapan lu tentang drama-drama yang terjadi nih di dunia perclothingan duniawi nih, kayak gimana sih penglihatan lu? Tanggapan tanggapan aja, opini pribadi aja. Kalau gue nggak perlu sih sebenarnya, cuman ada perlunya juga. Ada perlunya? Karena kan kalau drama nih, orang yang nggak tahu jadi tahu kan, singkatnya gitu. Iya. Jadi kan nih nggak tahu nih brand apa sih, oh berantem sama brand ini, tahu tuh kan dicari di sosial media tuh. Mungkin di situ kali positifnya. Oh positifnya jadi highlightnya naik ya, akhirnya kesorot. Akhirnya kesorot. Kalau lu sendiri? Kalau gue ya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya nih drama. Nggak ada gunanya. Itu menurut gue pribadi. Karena kalau untuk buat supaya orang kenal sama kita itu kan ada cara lain. Benar, gitu. Benar. Ada cara. Lu bikin drama nih, gue berantem sama lu karena lu gini. Lu ngajakin berantem apa gimana? Si Isa nih kan, si Isa nggak tahu apa-apa. Dia nganggepin serius, terus ngomong ke temennya ini katanya berantem ini kan. Ceritanya berubah-ubah gitu. Yang ada image brand lu yang jelek. Iya bener sih, akhirnya imbasnya ke brand image sendiri. Apalagi lu buat nama brand sendiri kan. Iya bener. Kalau gua untuk sesuatu hal yang supaya orang tahu sama lu, nggak mesti bikin drama lah. Nggak semuanya harus dibikin drama ya untuk orang tahu. Harus bikin drama. Apaan sih drama tuh? Malah harusnya bikin kolaborasi lah. Bikin kolaborasi. Sekarang kolaborasi ngapain drama anjing? Atau video klarifikasi. Iya anjing. Saya sebagai gitu aja, nggak usah drama apaan. Nggak penting ya. Bikin kolaborasi aja. Karena memang kolaborasi lagi rame sih sekarang. Selain buat ningkatin supaya orang aware sama produk kita, itu buat gimana ya? Buat silaturahmi juga. Harapannya daripada lu naik sendiri, lebih baik kolaborasi bareng-bareng. Asli cakep. Saling ini ya. Saling support aja mending ya daripada drama-drama. Lu udah nggak punya support system kan, cewek setidaknya ada temen buat support system. Widih, boleh. Nah, closing statement ini ya. Closing statement. Maksudnya kepada orang-orang nih masyarakat
di luar untuk biar lebih paham apa arti streetwear dan ISM, ya sekalian promosi lah untuk ISM sendiri. Bisa kali lu closing statement ke kamera gitu. Kesini ya? Iya kesini. Iya kali kesini nih. Iya kalau closing statement nih. Closing statement ya. Sikat. Jangan lupa follow @YardStreetMarket di IG. Oke. Itu panteng terus tuh, ada terus eventnya ntar. Tuh jangan lupa tuh follow YardStreetMarket biar lebih update terus untuk masalah clothingan duniawi di Banjarmasin gitu. Lu ada closing statement? Nggak ada, cukup. Nggak ada ya, cukup ya. Thank you nih udah datang ya di podcast Sukulen. Sama-sama. Gila, ngerasa terhormat juga gue bisa ngobrol bareng orang skena fashion nih. Enggak juga sih sebenarnya, kami ini ikut-ikutan aja. Iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng kan berhadiah. Iseng-iseng berhadiah dan cuan nih. Cuan pasti. Oke, mungkin itu aja kali dari podcast Sukulen kali ini, dan thank you yang udah nonton dan tetap support brand lokal kalau dari gue ya. Dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa. Dan ya misalnya walaupun temen lu sendiri yang bikin brand gitu, ya support aja. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Hai, thanks ya udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe dengan klik tombol di sini dan juga tonton video bagus lainnya di sini. Oke?